Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga, ya, minggu ketiga. Minggu lalu kita sudah belajar membuat meja, ya, meja seperti ini. Tadi saya barusan buat lagi. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah ruangan, ya. Misalnya ada meja, kemudian nanti ada kursi, kemudian nanti ada teko dan lain-lain, ya. Jadi kalau misalnya yang saya sebutkan tadi itu biasanya ruangannya yaitu meja makan, ya, ruangan tempat makan. Jadi mungkin kita bisa mulai saja. Yang pertama, ini objek meja yang sudah saya buat tadi, ya, atau yang pertemuan minggu lalu. Ini kita coba grup dulu karena meja saya sudah jadi yang seperti ini saja. Kemudian kalian bisa memilih menu grup, kemudian grup. Ya, di sini saya ketikkan meja. Kemudian di OK. Nah, ini adalah gambar, ya, objek meja kita. Kemudian apa yang harus diisi lagi? Kita akan mencoba membuat sebuah kursi, ya. Kita singkirkan dulu ini di pinggir. Kita akan mencoba membuat kursi. Kursi kita anggap saja kita menggunakan objek extended primitive, ya. Kemudian kita menggunakan chamfer box lagi. Kita buat dari atas, ya, dari atas. Saya kasih perbesar dengan maximize viewport toggle seperti ini, ya. Ini adalah tampilan dari viewport bagian top atau bagian atas, ya. Ini meja kita, berarti kursinya kurang lebih sebesar dari meja, gitu, ya. Kita coba tadi menggunakan extended primitive, kemudian yang chamfer box kita buat di sebelahnya meja, ya. Misalnya seperti ini kursinya, kotak. Kemudian saya naikkan, kemudian saya diberi kasih agak tumpul, ya. Nah, kita membuat kursi yang simpel saja, yang bentuknya kotak. Kemudian setelah ada bantalan ini dudukannya dari kursi, kita akan mencoba membuat kakinya, kaki kursi. Misalnya saja kita membuatnya dari objek standar primitif yang box, ya. Kita buat lagi dari atas seperti ini, ya. Kita buat di sampingnya seperti ini, kotak saja. Kemudian dinaikkan. Kemudian kalian bisa copy menjadi 2. Jadi tekan shift kemudian move, ya. Jadi 2, tekan shift kemudian di move seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membutuhkan kaki lagi yang di sebelahnya. Kita tekan kontrol untuk membuat mengeblok objek satunya, yang kaki satunya, kemudian tekan shift lagi, kemudian digeser. Jangan lupa yang dipilih adalah select and move, ya. Kemudian digeser seperti ini. Kemudian di OK, maka dia akan menjadi 4. Ya, kakinya sudah jadi 4. Nah, kalau kursi, dia posisinya adalah lebih tinggi yang di bagian belakang. Jadi, saya akan membuat objek yang di belakangnya ini lebih tinggi dengan select and uniform scale. Seperti ini. Kemudian kita naikkan, ya, klik kanan di objek front, karena saya akan meninggikannya dari viewport front. Kemudian naikkan seperti ini, lebih tinggi sebagai sandarannya. Nah, kalau sudah, silakan digeser select and move lagi seperti ini, ya. Nah, jika sudah, kalian bisa menaikkan bantalan tempat duduknya ini di atas seperti ini. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, kalau dilihat ya dari perspektif ini, kalau untuk meja makan nggak mungkin ya. Nah, kalau untuk meja ngopi-ngopi bisa. Kalau meja makan kenapa tidak bisa? Karena kalau dia ini kursinya ketinggian atau mejanya kerendahan. Nanti kita tinggal naikkan mejanya atau kita turunkan lagi atau kita kecilin lagi untuk kursinya. Ya, itu nanti bisa dikondisikan. Nah, kemudian setelah kita membuat senderannya kursi ya, kita ini baru kakinya saja yang kita buat. Sekarang kita membuat senderan kursinya yang bantalannya ya di sebelah tampak left ya dari kiri. Jadi kalian bisa turunkan seperti ini. Nah, kita membuatnya menggunakan objek extended primitive chamfer box juga. Jadi sama dengan dudukannya. Jadi chamfer box ini kesannya itu dia bisa di fillet atau ditumpulkan sehingga seperti busa. Kalau kita tadi pakai box itu nanti seperti kayu ya, keras. Jadi kalian bisa membuat di seperti ini ya. Kemudian dinaikkan, ditebelin bagian atasnya seperti ini. Ya. Nah, ini posisinya ada di belakang. Tuh dia. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini, oh betul sudah tampilannya. Padahal kalau kalian putar dia masih di belakang. Nah, silakan tinggal kalian majukan saja dari front. Majukan seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya objeknya masih kurang panjang ya, kalian bisa naikkan atau menggunakan select and uniform scale. Jadi kalian bisa perbesar dari tampak dari kiri ya. Jadi ini saya pilih, kemudian saya bisa naikkan seperti ini ya. Kemudian saya lebarin, misalnya mau dilebarin seperti ini. Kemudian tinggal kalian geser supaya dia lebih presisi. Nah, nanti kalian bisa zoom ya supaya lebih terlihat sehingga gambarnya bisa jadi tampak presisi. Nah, tinggal kalian ganti warnanya jika kalian inginkan. Misalnya saya blok semuanya, kemudian saya ganti warnanya menjadi ini coklat saja, seperti ini. Ya, nah ini kursinya sudah jadi. Kalian bisa memposisikan mejanya supaya dia bisa lebih tinggi lagi ya, lebih besar. Kalian bisa menambahkan menaikkan kaki mejanya ya, seperti ini. Saya klik mejanya, karena posisinya ini sudah di grup, kalian bisa melakukan ungroup ya. Kemudian kalian naikkan kaki mejanya saja. Jadi kalian bisa blok satu-satu ya. Kalian bisa menggunakan bagian top. Kalian geser seperti ini ya, menggunakan ini pen view. Kemudian kalian pilih objeknya, kakinya, tekan kontrol. Kalian pilih empat-empatnya ya. Kemudian kalau kalian ingin meninggikannya, berarti kalian pilih select and uniform scale seperti ini. Ya, misalnya seperti ini cukup. Kemudian kalian naikkan dari mejanya seperti ini. Kemudian kalian tinggikan keseluruhan objeknya, sehingga dia tingginya sama dengan mejanya. Nah, supaya tampak lebih bagus lagi, kalian bisa blok semuanya, kemudian kalian bisa rotate. Ya, rotate ke sebelah kiri seperti ini.
Jadi kalau misalnya kita lihat bagian perspektifnya ya, nih, ini sudah bisa menjadi meja makan, ya, walaupun sederhana saja. Nah, kemudian jika misalnya objek mejanya ini sudah tidak ingin diutak-utik lagi, ya, kalian bisa grup kembali, kemudian ketikkan meja lagi. Nah, untuk kursinya kalian juga bisa duplikat jadi dua. Misalnya yang makan kan kalau satu kasihan untuk sendiri. Nah, bikinlah dia dua kursinya. Jadi saling berhadapan. Saya grup dulu kursi. Kemudian saya geser kursinya ya, kita tekan shift. Kemudian geser ke depan. Nah, kalau sudah di OK, nah, kemudian kalian bisa rotasi kursinya seperti ini. Nah, sehingga kursinya menjadi dua. Ya, mejanya misalnya saya ganti warnanya menjadi meja biru. Nah, seperti ini. Sorry, jelek. Seperti ini. Nah. Jadi ya, di gambar ini kita sudah mempunyai dua kursi dan satu meja. Nah, kita akan membuat yang selanjutnya adalah ruangannya. Nah, bagaimana cara membuat ruangannya? Saya pepetkan dulu ya biar rata seperti ini, sama tuh. Nah, kalian bisa membuat ruangannya itu kita buat alasnya dulu. Kita buat alasnya bisa menggunakan misalnya standar primitif, kita menggunakan box. Ya. Kita membuat box, kemudian dari viewport atas kita buat sebuah ruangan dengan besarnya seperti ini. Kemudian kita turunkan ke bawah nih untuk ketebalannya. Nah, kita buat tipis saja ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk posisi nanti silakan kalian posisikan, mau dia di tengah-tengah atau dia mau di pinggir. Misalnya saya kasih dia di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kalian bisa membuat misalnya dindingnya. Dindingnya itu kalian bisa membuat dari menu extended primitive. Kemudian misalnya kita bisa menggunakan LX. Nah, LX itu seperti apa? Kalian bisa klik seperti ini ya, kemudian klik seperti ini. Ini untuk dindingnya, kemudian kalian lepas. Ini untuk ketinggiannya, ya, tinggiannya. Kemudian kalian klik lagi. Ini untuk ketebalannya. Nah, ini untuk ketebalan dindingnya. Nah, kemudian kalian bisa posisikan lagi dengan yang sudah kalian buat. Nah, misalnya nih kurang lebar. Boxnya kalian bisa lebarin lagi menggunakan scale and uniform, select and uniform scale ya. Jadi dengan scale, nah nanti kalian bisa geser seperti ini, kemudian nanti kalian bisa geser lagi supaya dia pas ya. Kalau kegedean kita kecilin lagi sedikit. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ya, ini saya besarin ya. Kemudian saya zoom out. Nah, ini sudah ada meja, kursi ya, kemudian ini ada dindingnya. Jadi kelihatan seperti di dalam sebuah ruangan. Nah, sebenarnya untuk tampak dia lebih real lagi, nanti kalian bisa tambahin material, tapi materi kita belum sampai sana ya. Ini baru pertemuan ketiga. Kita membuat objek-objek yang sederhana saja, sehingga nanti untuk material itu nanti setelah UTS kalau nggak salah, atau sebelum UTS nanti kita belajar material. Nah, di material nanti kita bisa menghias misalnya yang pink ini ya, sebagai lantainya nanti kita bisa membuat seperti lantai sungguhan ya, dengan menggunakan objek material. Nanti mejanya misalnya mau meja kaca, nanti kita bisa membuat
meja kacanya itu menjadi seperti sungguhan gitu ya. Nah, misalnya mau ditambahin lagi, nanti di sini ada apa aja lagi? Oh, misalnya ada lemari, kemudian di sini ada kompor atau kitchen set. Nah, itu silakan nanti kalian tambahkan sendiri. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, ini tadi kita membahas tentang standar dan extended primitive yang lebih jauh lagi, karena kemarin kita hanya membuat sebuah meja saja. Nah, ini kita sudah bisa membuat ruangan yang sangat-sangat sederhana. Nah, semoga nanti kalian bisa mencobanya di rumah ya, setidaknya kalian yang tidak punya laptop bisa menonton video ini dan bisa sedikit lebih paham. Nah, itu saja dulu untuk pertemuan ketiga. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar yang lebih lanjut lagi, mungkin tentang lain ya. Nanti kita akan membuat dari objek 2 dimensi, bagaimana kita merubahnya menjadi objek 3 dimensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.